Kalian mau jadi VTuber? Mending jangan deh. Selamat datang di Seputar Internet, dan kali ini gue akan bahas sisi kelam dari dunia industri entertainment VTuber. Di video ini gue akan beberkan beberapa poin alasan-alasan kenapa sih kalian jangan langsung terjun menjadi seorang VTuber. Tapi gue nggak akan bahas dari segi personal, produk, dan lain-lain. Gue akan bahas dari segi industrinya. Jadi gue nggak akan komentarin dari segi yang contohnya kayak, oh karakternya sama aja gitu-gitu doang, modal suara lucu, modal gede-gedean dada, ikutin tren, lagi kawai-kawai, semua kawai-kawai. Satu bikin drama, satu ikutan drama, satu ngebahas dramanya. Enggak. Gua nggak akan bahas yang kayak gitu-gitu. By the way, tadi itu cuma contoh ya. Contoh, hanya mengarang-arang dan menghayal-hayal. Terus apa alasan lu untuk memperingatkan orang jangan jadi VTuber dulu kalau lu belum tahu akan rahasia gelap dari industri ini? Oke, langsung saja kita ke poin pertama. VTuber itu susah dapat duit. Kayaknya udah gue bilang di mana-mana ya, terutama pada saat gue lagi jadi pembicara atau ngisi workshop. Penghasilan konten kreator itu ada 3. Yang pertama itu adalah dari fair share alias kayak AdSense-nya YouTube, super chat, membership. Intinya lu bagi hasil sama platform. Yang kedua adalah paid promote, macam endorsement, sponsorship, atau lu jualan barang seseorang tuh dapat komisi kayak di TikTok. Yang ketiga adalah freelance atau pekerjaan selain menjadi konten kreator, tapi orang mengenal lu dari konten kreator. Misalnya gue gitu, gue mempamerkan kemampuan gue bagaimana gue bisa mengerti sosial media, dan akhirnya gue di-hire sama seseorang untuk mengevaluasi atau bikin report atau membenahi sosial media mereka. Itu kayak contohnya sulit deh kalau gue. Jadi misal contoh lainnya tuh yang lebih mudah, kayak misalnya lu seorang penyanyi cover di YouTube, suka nge-coverin lagu anime dan lain-lain, terus akhirnya kalian dinotis sama sebuah event di Jepangan, terus kalian dibayar untuk datang ke eventnya untuk menjadi pengisi acara di event tersebut. Jadi itu 3 jenis penghasilan konten kreator, dan VTuber itu adalah seorang konten kreator juga. Dan menurut gua VTuber itu bener-bener bergantung dari fair share platform alias AdSense, donate kalian, membership, dan super chat, dan apapun itu namanya di Twitch dan platform lain selain YouTube. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ternyata donate, AdSense, dan lain-lain udah mencukupi kehidupan lu gitu, dan lu emang nggak mau lihat 2 pintu opportunity lain ini, ya nggak masalah. Tapi gua akan jelaskan kenapa 2 pintu ini tuh susah banget buat VTuber. Yang pertama, sponsorship. Seperti yang kalian tahu, gua bukan orang yang konten kreator doang, nggak tampil depan layar doang. Gue juga bekerja di belakang layar di industri ini, terutama di bidang-bidang sosial media. Membuat sponsor atau endorse itu mau ngasih duit atau bahkan ngasih produk ke VTuber itu susah banget. Kenapa? Ya pertama, ya VTuber itu masih dilihat sebagai avatar yang 2D gitu, yang malah jauh lebih kurang meyakinkan dibandingkan orang nyata menggunakan produknya. Ya misalnya apa? Produk minuman gitu kan, ya akan lebih cocok dikasih ke orang yang butuh air minum. VTuber tidak butuh air minum. Bukan berarti nggak ada produk yang cocok sama VTuber, tapi orang kayak gua, konten kreator lain, tiktokers baru mulai yang followersnya mungkin baru 10.000 tapi sempat viral, itu lebih punya potensi besar untuk didatengin berbagai macam produk instead of VTuber. VTuber sendiri juga masuk ke kolam yang nggak terlalu membedakan dirinya dari VTuber yang lain, bahkan dari konten kreator yang lain. Maksudnya gimana gini? VTuber itu udah pasti identik dengan Jepangan, wibu, anime, dan manga. Maka satu VTuber itu juga sharing market dengan VTuber yang lain secara ketat. Bedanya, gua atau tiktokers itu mungkin bersaingnya sama konten kreator musik, konten kreator edukasi, konten kreator traveling, konten kreator komedi. VTuber udah pasti, mau lu pembawaannya bagaimana, kalau avatar lu udah pasti anime style banget, ya lu akan bersaing dengan market wibu. Dan lu nggak hanya bersaing sama sesama VTuber, melainkan juga para konten kreator wibu atau konten kreator di Jepangan. Jadi penyederhanaannya gini, ini kolam konten kreator nih ya, terus kita kecilin lagi kolam konten kreator pop, kita kecilin lagi kolam konten kreator di Jepangan, dikecilin lagi kolam anime manga di Jepangan. Nah di situ tuh banyak VTuber plus konten kreator non VTuber yang memiliki pasar yang sama. Paham nggak maksud gua? Persaingannya kayak gimana? Seketat apa? Dan yang terakhir ya tentu saja masalah production, yang VTuber nggak bisa melakukan seperti ini. Ya bisa bikin model dulu, desain dulu, dan lain-lain gitu, tapi nggak semudah itu. Ya mungkin gampang buat yang punya tim atau emang VTubernya seorang ilustrator, tapi brand itu ribet, dan ribet ini ribet yang wajar. Misal gue adalah brand dari botol minum kaca ini. Nah, apakah ilustrasi lu itu bisa bener-bener merepresentasikan botol kaca ini di real life? Ngerti nggak lo? Desainnya, bentuknya, logonya, filosofinya, DNA-nya, dan lain-lainnya dari produk ini dibikin jadi 2D itu nggak gampang. Dan brand pasti akan ribet di situ, dan wajar mereka ribet. Mereka menjaga brand mereka sesuai nggak dengan apa yang selama ini mereka bangun, dan I think is a tiring process. Gak cepet
dan belum tentu bisa dicepet-cepetin. Apalagi sekedar pengen promote botol sesederhana ini, tapi mesti lu desain lagi botolnya, lu kasih desainnya tuh ke agency oper ke brand cek dulu ke orang produk, di revisi dan lain-lain. Ya realitanya seperti itu. Ya mungkin ada yang bisa lebih cepet karena memang berusaha untuk menargetkan VTuber atau market VTuber itu sendiri. Makanya semua balik lagi ke poin yang tadi gue bilang di awal. Nggak semua produk mau masuk ke VTuber, atau bahkan udah mau nih tapi ternyata nggak bisa masuk ke VTuber. Makanya VTuber susah dapat endorse dan sponsor. Lalu masuk ke income ketiga, kerjaan di luar konten kreator. Kritik gue kalau gue salah, tapi setahu gue budaya atau kultur VTuber itu tuh sangat-sangat anti ya, ketika seorang kreator atau VTuber itu memperlihatkan, membeberkan identitas asli mereka selain dari avatar mereka. Ya gue tahu ada beberapa yang apa sih istilahnya hybrid gitu ya. Ada karakter VTubernya, ada juga orang aslinya gitu ya, kayak Soimah. Tapi sebagian besar market masih menganggap kalau VTuber itu ya VTuber gitu. Nggak boleh penonton tahu gitu siapa orang di belakang avatar tersebut. Yes, gue tahu alasan manfaat dari hal tersebut, yaitu adalah nggak bakal kena doxing gitu, atau melindungi identitas aslinya yang emang pengen dilindungi gitu. Menjaga privacy mereka yang emang nggak pede atau nggak mau aja gitu loh mukanya tampil depan layar, muka aslinya. Ya, gue paham. Tapi justru itulah yang ngebuat VTuber susah banget masuk ke poin ketiga, dapat pekerjaan di luar VTuber. Karena ya pengiklan nggak tahu siapa orang di balik avatar tersebut. Kamu di balik itu jago nyanyi nih. Bisa nggak kamu nanti tampil di panggung tanpa avatar? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa sih ya. Kita siapin TV atau apa, terus VTubernya nyanyi di belakang backstage atau something gitu. Tapi mau nggak dateng? Jadi langsung tuh mungkin nggak pede atau emang nggak mau ketemu orang ya susah kan jadinya. Ya jadi dunia ini tidak berputar pada diri Anda gitu. Kalau kalian pengen kekeh sama jaga identitas ya, dan nggak mau ketemu banyak orang, ya memperkecil kemungkinan kalian untuk dapat kerjaan yang ketemu banyak orang atau keluar dari rumah kalian. Ya terima konsekuensinya dong. Makanya yang hybrid, yang nggak masalah nunjukin muka aslinya tapi kadang-kadang jadi VTuber, kadang-kadang jadi orang, itu bisa datang ke event-event dan kemungkinannya lebih besar untuk mendapatkan rezeki dari poin nomor 3 ini. Oh ya, satu hal lagi di poin nomor 3 ini mungkin lebih ke apa ya, jangka panjang. Correct me if I'm wrong. Gue nggak mau sebut brand, gue nggak mau sebut VTuber, tapi dari ngobrol-ngobrol dan nanya kiri kanan, merahasiakan privacy ini bahkan bisa masuk ke dalam kontrak. Dalam artian, ya orang nggak boleh tahu kalau kamu adalah pengisi dari avatar VTuber ini. Misalnya gue bikin VTuber namanya Kacan gitu, dan pengisi suaranya adalah Alek gitu ya. Ya Alek nggak boleh kasih tahu orang gitu kalau yang ngisi suara Kacan tuh Alek gitu di kontrak. Kalau menurut gue ini berat ya, karena itu kan portofolio lu udah berhasil mengembangkan karakter dari nol menjadi let's say 1 juta subscribers. Lu pengisi suaranya, lu yang idein kontennya, lu yang bikin kontennya, lu yang cari tahu gimana cara yang nge-guide penonton, membuat penonton jadi donate, sawer, subscribe, bahkan berlangganan membership lu. Itu portofolio, dan ya harusnya sih bisa ya ditaruh ke CV, ke riwayat achievement lu gitu. Tapi ternyata pas gue lihat ada yang emang bahkan di kontrak tuh lu nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Di belakang avatar itu adalah lu, bahkan sampai lu selesai kerja. Correct me if I'm wrong. Bisa jadi gue salah, bisa jadi gue dibohongin sama narasumber gue. Ya ini nggak berlaku ke semua VTuber ya, tapi mungkin ini ke beberapa manajemen VTuber aja, atau bahkan ada beberapa manajemen yang luasa gitu, yang nyantai sama hal ini. Tapi coba lu bayangkan, lu 5 tahun ngisi karakter ini, tapi nggak ada yang boleh tahu. Lu 5 tahun bikin karakter ini dari nol jadi something gitu, kalau udah selesai kontraknya. Dan lu nggak boleh bawa avatarnya kan, ya avatarnya punya perusahaan kan, yang which is ya bener gitu loh. Tapi orang nggak boleh tahu yang bikin 0 sampai 1 juta subscriber adalah lu selama 3 sampai 5 tahun. Ya kalau lu dapat kerjaan lagi atau lu udah cukup sama duit dari itu ya nggak masalah. Tapi kalau hidup kan masih panjang ya. Terus lu gimana kerja gitu? Dan orang-orang melihat porto lu bolong gitu loh. Lu 5 tahun ngapain nih kosong, nggak ngerjain apa-apa? Saya konten kreator. Oh iya, bikin konten apa? Rahasia. Ya tapi gue nggak tahu apakah ini benar, apakah ini tidak benar, dan apakah ini memang sebuah kewajiban dari seorang VTuber di beberapa manajemen. Silakan kalian komen di bawah kalau gue keliru. Jadi itulah poin-poin gue kenapa gue tidak merekomendasikan kalian menjadi VTuber. Gue udah siap-siap dirujak lagi sih di Twitter sama fans-fans VTuber yang norak. Yang norak ya, kalau kalian nggak merasa norak ya nggak usah panik. Kayak tadi gue udah bilang, tapi kan gue bilang sekali lagi, ini bukan berarti VTuber nggak punya harapan, bukan berarti VTuber nggak bisa mendapatkan uang. Tapi ini memang fakta yang lu bisa pikir sendiri gitu, pakai akal sehat lu gitu, bahwa memang pintu rezeki nomor 2 yang berupa sponsorship endorsement itu sulit, dan pintu rezeki nomor 3 di luar konten kreator itu emang juga sulit buat VTuber. Tapi kan bukan berarti VTuber nggak bisa sukses. Toh banyak di luar sana VTuber yang sukses. Ternyata udah cukup banyak uangnya dari donasi, dari AdSense, dari membership, subscription. Ya udah nggak masalah. Gue cuma ngasih tahu aja. Toh yang menjalani kan kalian, toh yang menikmati juga kalian. Tapi mungkin ini buat para fans VTuber ini jadi pengingat buat kalian gitu, bahwa orang yang selama ini kalian idolakan ternyata tuh
perjuangannya mungkin jauh lebih susah daripada konten kreator biasa, karena jalur rezeki mereka tuh agak sedikit kecil salurannya. Makanya gue apresiasi dan gue mau ngucapin semangat buat kalian semua, para konten kreator VTuber yang mungkin nggak terlalu peduli sama hasil atau uang yang akan kalian dapatkan selama kalian berproses menjadi seorang konten kreator VTuber. Para VTuber ini ternyata nggak hanya modal mahal dari beli avatarnya, riggingnya, dan punya webcam yang proper, audio yang lebih baik, koneksi internet yang lancar, dan lain-lain. Mereka juga berjuang keras untuk mengais rezeki dari saluran rezeki yang nggak terlalu lancar lah. Salut makanya gue buat para konten kreator VTuber yang bikin konten, bikin avatar VTuber dan nge-rigging itu karena having fun, karena seneng, karena emang bangga punya karakter VTuber. Kayak gue sekarang gitu, seneng aja jadi konten kreator, seneng aja bikin konten-konten gitu. Entah dapat AdSense-nya berapa, nambah subscriber berapa, gue sudah tidak peduli. Ya keren lah buat lo yang nggak peduli penghasilannya berapa, tapi emang happy-happy aja menjadi seorang VTuber. Jadi ya, kalian masih mau jadi VTuber apa enggak? Komen di bawah. Dan kalian silakan kritisi gue kalau tadi ada poin-poin yang keliru. Tapi jujur aja, ini adalah poin-poin dari seorang yang terjun langsung ke industri entertainment konten kreator ini, yang mengawasi sosial media, ya yang mungkin baru ngobrol sama 1-2 VTuber, tapi gue memang tidak terjun dan nyebur langsung ke lubang VTuber itu sebagai fans. Gue cuman memperhatikan dan mempelajari industri baru ini. Tapi gue ngefans sih sama Kodemiko dan Soima. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa support langsung gue dengan klik tombol join di bawah. Dengan klik tombol join, kalian bisa mendapatkan benefit, dan salah satu benefitnya adalah kalian bisa chat kayak gini di video-video gue kayak sekarang. Demikian seputar internet membahas VTuber. Gue host kalian, Eno Bening. Stay clean and sound.